Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Indonesia dan mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Dahlan, khususnya yang mengambil mata kuliah literary criticism ya, atau kritik sastra. Jadi sore hari ini saya akan menerangkan gitu ya, secara sekilas gitu ya, hal-hal penting gitu terkait mata kuliah literary criticism atau kritik sastra. Jadi mata kuliah ini gitu ya, mata kuliah kritik sastra itu adalah mata kuliah yang sudah merupakan bagian daripada mata kuliah aplikasi ya, atau aplikatif gitu. Karena tentunya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini itu sudah mengambil introduction to literature atau pengenalan atau pengantar teori sastra, kemudian sosiologi sastra, atau mata kuliah research method on literature. Nah, kita harus paham terlebih dahulu tentang pengertian kritik itu sendiri. Jadi kalau secara umum gitu ya, yang disebut dengan kritikus gitu ya, atau criticism gitu ya, itu adalah suatu upaya memberikan penilaian gitu ya, menjustifikasi gitu ya, benar salah, tepat tidak, dan lain sebagainya begitu. Tetapi di dalam kritik sastra itu tidak selalu mengacu pada benar dan salah sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam berkarya sastra itu ya, seorang penulis memiliki kebebasan mengekspresikan pemikirannya ya, mengekspresikan gagasan-gagasannya lewat karya sastra itu sendiri gitu ya. Jadi kritik sastra di sini nanti juga agak berbeda gitu dengan kritik sebagaimana yang kita pahami secara umum. Jadi kalau mengkritik, kalau masyarakat umum itu kadang seperti kita seorang atau masyarakat yang menonton pertandingan sepak bola. Jadi jadi kita hanya bisa mengkritisi, tetapi kita tidak tahu landasannya apa, teorinya bagaimana, bahkan aplikasinya seperti apa itu tidak tahu. Itu kritik menjustifikasi kekurangan ataupun suatu kesalahan yang dilakukan oleh pemain bola, tetapi yang mengkritik itu sendiri tidak tahu caranya, tidak tahu teorinya, dan juga bukan orang yang berkecimpung benar-benar di bidang itu. Nah, ini berbeda. Kalau di dalam kritik sastra itu di situ ada panduan-panduan ataupun istilahnya guideline begitulah, yang melakukan penilaian itu dengan teori-teori tertentu, dengan langkah-langkah tertentu, dan itu harus bersifat ilmiah ya. Ya, karena ada panduan, ada metodologi dan lain sebagainya. Itulah makanya kritik di dalam konteks kritik sastra itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara ilmiah begitu ya. Nah, kalau kita merujuk pada pengertian kritik sastra adalah menghakimi suatu karya sastra dalam tanda kutip ya, menjustifikasi suatu nilai ataupun suatu tampilan yang ada di dalam karya sastra, maka ya ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam melakukan kritik sastra itu sendiri ya. Oleh karena itu ya, karena kritik sastra bukan semata-mata hanya menghakimi saja, makanya fungsi sastra itu juga bisa sebagai suatu cara untuk mengkaji ataupun menafsirkan atau menginterpretasikan suatu karya ya. Itu makanya kita mengenal bahwa teks sastra itu bersifat otonom, lepas dari pengarangnya, atau the death of the author ya. Jadi penulisnya dianggap sudah tidak ada. Karena itu
seorang pembaca karya sastra itu juga memiliki kebebasan menginterpretasikan karya sastra itu sendiri, gitu ya. Nah, tentunya berdasarkan teori-teori ataupun theoretical framework yang dijadikan sebagai landasan, ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, sebagai pemahaman awal bagi kita bahwa untuk melakukan kritik sastra, seorang kritikus sastra itu harus mengetahui banyak hal dari berbagai aspek yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Yang pertama, itu sangat penting mengetahui latar belakang penulis. Jadi seumpamanya katakanlah apa profesinya penulis, kiprahnya penulis di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat mempengaruhi kedalaman interpretasi yang nanti akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya masih kaitannya dengan penulis juga. Itu semuanya political background atau ideological background atau mungkin religion atau religious background atau latar belakang agama, itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi, ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam karya sastra itu juga lahir berbagai aliran, lahir berbagai tema-tema yang dominan sesuai dengan interest ataupun ketertarikan daripada seorang pengarang. Semuanya di Indonesia meskipun ini sudah lama ada, gitu ya, itu setelah reformasi itu booming kembali, ada istilah Islamic literature. Meskipun sebelumnya itu sudah ada karya sastra yang berbau keislaman atau mengangkat tema-tema keislaman, tetapi pada saat ada reformasi itu menjadi booming kembali. Karena apa? Kreasinya itu lebih mendalam, lebih komprehensif, dan tentunya karena ada kebebasan itu akhirnya karya sastra melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif dan menarik banyak pembaca, sehingga terjadilah demam novel ayat-ayat cinta, begitu salah satunya. Salah satu karya sastra Islami yang pernah booming di Indonesia setelah reformasi adalah ayat-ayat cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, itu latar belakang agama, yaitu mempengaruhi bagaimana penulis itu ada. Terus kemudian yang kedua, selain latar belakang pengarang, itu sejarah politik, sejarah sosial politik atau dinamika politik yang terjadi pada saat itu juga seorang kritikus harus paham itu, ya. Karena apa? Dinamika sosial politik itu sangat berpengaruh terhadap isi karya sastra. Seorang pengarang itu kan anggota masyarakat, anggota suatu komunitas, di mana ketika terjadi pergolakan di situ secara sosial politik dan tentunya mempengaruhi secara ekonomi, seorang pengarang kan akan tertarik gitu atau akan terpengaruh begitu untuk menyesuaikan dengan zaman ataupun isu-isu kontemporer yang ada pada saat itu. Karena kalau tidak, pasti seorang pengarang karya-karyanya tidak akan dianggap menarik begitu, atau karena apa? Karena tidak ada relevansinya dengan kondisi sosial yang dihadapinya pada saat itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jadi selain pengarang, selain sejarah, ya, itu juga harus paham tentang karya sastra itu sendiri. Masing-masing penulis itu memiliki kemampuan bahasa yang beragam. Ada yang benar-benar bahasa tulisnya itu luar biasa, puitis gitu, atau bahkan filosofis begitu ya. Ada yang puitis tapi tidak filosofis, atau ada yang filosofis tapi tidak puitis, bisa jadi gitu ya. Nah, beberapa contoh karya yang mungkin kalau sastra Inggris ya, yang Amerika gitu ya, kalau kita membaca bukunya John Grisham gitu ya, yang banyak menulis tentang kebobrokan sistem hukum yang terjadi di Amerika begitu. Bahasanya bukan seperti bahasa biasa ya, bahasa sehari-hari biasa.
berbeda dengan tulisan-tulisan Toni Morrison gitu semuanya, ya, yang memang dia benar-benar dari awal menggeluti karya sastra begitu. Nah, antara Toni Morrison dengan John Grisham gitu ya, mereka memiliki corak yang berbeda, cara mengekspresikan dalam bentuk tulisan itu sangat berbeda, ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh seorang pengarang gitu ya. Mungkin salah satunya ya memahami gaya bahasa yang digunakan, personifikasi, ironi, dan lain sebagainya itu ya. Itu strategi bahasa. Mungkin dari segi semiotika gitu ya, dari segi ilmu bahasa itu masing-masing pengarang akan memiliki gaya yang berbeda-beda, dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang penulis itu menampilkan gitu ya ide-ide, gagasan yang ada di dalam karya sastranya. Dan tentunya juga pengaruh pada pengarang gitu. Pengaruh terhadap pembaca gitu. Ada kelompok pembaca yang sangat gemar dengan karyanya John Grisham karena bahasanya sederhana seperti bahasa sehari-hari, tetapi di kelompok komunitas lain, masyarakat pembaca lain lebih suka tulisan-tulisannya Toni Morrison dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian hal-hal terkait yang lain ya, ya seperti kehidupan ekonomi dari pengarang itu sendiri begitu ya, latar belakang keluarga, aspek-aspek yang mempengaruhi pengarang itu juga sangat perlu dipahami oleh seorang kritikus ya, karena masih terkait dengan biografi atau masih terkait dengan kaitannya dengan pengarang gitu ya. Pengarang itu kan mengekspresikan gagasan, pemikiran, ide-ide yang ada di dalam karya sastra itu juga tidak terlepas dari kondisi kejiwaan yang dialami begitu. Contoh katakanlah ya, mungkin kita bisa ambil Pramudia Anantatur ya, yang di Indonesia itu sejak Orde Lama, Orde Baru itu selalu ada clash atau ada pertentangan dengan pemerintah begitu, dan dipenjara beberapa kali, dibuang ke suatu tempat begitu ya. Nah, makanya karya sastra dia itu juga banyak menyuarakan perjuangan-perjuangan terhadap kelas-kelas tertindas begitu. Nah, ini sangat penting gitu ya. Jadi seorang kritikus itu harus banyak membaca terkait hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra yang akan dikritisi itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa ya, jadi setelah Anda menentukan saya ingin meneliti atau mengkritisi atau menulis skripsi tentang novel ini begitu ya. Nah, itu Anda harus membaca banyak hal ya, dari pengarangnya, sejarah hidup pengarang, kondisi ekonomi pengarang dan lain sebagainya. Semua aspek yang terkait dengan pengarang Anda baca. Kemudian kondisi politik pada saat pengarang hidup atau pada saat tidak lama setelah diterbitkannya karya sastra itu ya, Anda harus Anda harus mempelajari itu, karena itu akan memperkaya hasil analisis atau interpretasi Anda terhadap suatu karya sastra itu sendiri begitu ya. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan masih kaitannya dengan kritik sastra. Jadi dengan adanya kritik sastra itu akan memungkinkan yang pertama itu analisis ya. Jelas analisis itu ya mengidentifikasi, mengait-ngaitkan ya isu-isu ataupun baik unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri dengan panduannya itu theoretical framework ya. Nanti theoretical framework saya akan terangkan tersendiri ya. Kemudian yang kedua klasifikasi ya, klasifikasi karya sastra itu sendiri ya. Kemudian dari klasifikasi mungkin bisa dari temanya, mungkin dari tokohnya, mungkin dari alur persoalan-persoalan yang ditampilkan di situ
ya kita mengklasifikasikan itu gitu ya. Nah, kemudian baru memberikan penilaian. Ya, penilaian itu ya jelas setelah menganalisis, mengklasifikasi, baru kita melakukan suatu penilaian terhadap karya sastra itu sendiri. Ya, oleh karena itu ya criticism atau literary criticism itu sebenarnya adalah suatu tugas bagi seorang ilmuwan di bidang sastra untuk yang pertama itu menguraikan pemikiran ya. Jadi di dalam karya sastra itu kan mengandung banyak pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh seorang penulis. Itu yang pertama, pemikiran. Kemudian yang kedua, di dalam karya sastra itu juga banyak terrefleksikan paham keagamaan, paham kepercayaan, ataupun terhadap nilai, ya, terhadap suatu nilai kehidupan sosial, norma dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian juga filsafat, ya, filsafat hidup dari pengarang akan tercermin di situ. Istilahnya apa ya, landasan berpikir filsafat dari seorang pengarang itu juga bisa kita temukan di situ. Atau yang lebih luas katakanlah pandangan hidup, ya, world view gitu ya. Jadi pandangan hidup dari pengarang itu akan bisa kita temukan di dalam karya sastra itu setelah menganalisis, kemudian mengklasifikasikan, dan kemudian memberi penilaian itu. Selanjutnya saya ingin masuk pada fungsi kritik sastra, ya. Ya, jadi kritik sastra merupakan studi sastra yang secara langsung ya dilakukan oleh seorang kritikus untuk memberi suatu penilaian, ya. Sementara itu, ya, fungsi kritik sastra itu diantaranya adalah yang pertama mengembangkan ilmu sastra itu sendiri, ya. Jadi dengan sering melakukan kritik terhadap suatu karya sastra, di situ nanti akan lahir berbagai pemikiran-pemikiran baru terkait karya sastra, ya. Seperti di Indonesia kita paham, jadi setiap masa atau setiap periode itu melahirkan karya sastra dengan corak yang berbeda, ya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh yang pertama ya kondisi sosial politik dan juga cara berpikir, baik cara berpikir sastrawan yang dikritisi maupun cara berpikir kritikusnya itu sendiri. Jadi dengan adanya kritik sastra itu akan mengembangkan ilmu sastra itu sendiri. Ya, karena apa? Di situ nanti akan berkembang teori sastra dan juga sejarah sastra, ya. Karena apa? Dengan melakukan kritik sastra dari tahun ke tahun gitu semuanya, nanti kita bisa menemukan apa perbedaan antara karya sastra tahun 2000-an gitu dengan karya sastra tahun 45-an. Itu jelas bisa kita temukan perbedaannya. Ya. Kemudian pengembangan kesusastraan. Kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya, ya. Nah, dengan adanya kritik sastra, adanya dialektika terhadap suatu karya sastra, nah itu nanti akan mengembangkan karya sastra itu sendiri, baik dari segi pengarangnya maupun dari segi kritikusnya. Mereka para kritikus gitu ya, itu juga akan sangat berpengaruh keberadaannya terhadap karya sastra yang dihasilkan di suatu negara. Ya, di Indonesia katakanlah ya, sekarang sudah sangat banyak gitu ya lahir penulis-penulis, bahkan ada gerakan kelompok penulis gitu ya yang menyuarakan sesuai dengan ideologi mereka. Di kelompok Muslim itu ada FLP, gerakan literasi yang dilakukan oleh kelompok Muslim, Forum Lingkar Pena, ya. Mereka membawa corak tersendiri yang berdasarkan atas nilai-nilai Islam. Kemudian ada juga komunitas utan kayu semuanya, yaitu suatu kelompok
yang menyuarakan nilai-nilai yang universal, ya, lebih universal, ya, tidak terkait pada hal-hal hanya spesifik agama saja. Ya, jadi kritik sastra itu juga berfungsi untuk memberikan masukan terhadap suatu masyarakat. Jadi kalau kita membaca isi ataupun artikel di koran gitu ya tentang dinamika pemikiran yang ada di dalam karya sastra, ya, itu sangat penting gitu ya di dalam memberikan masukan kepada masyarakat gitu ya. Mana karya sastra yang bernilai tinggi, mana karya sastra yang memberikan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu. Seumpamanya pada saat era reformasi itu ada gerakan sastra yang seperti Taufik Ismail mengatakan sebagai sastra selangkangan gitu ya, atau sastra yang menggaungkan kebebasan pergaulan gitu, seks bebas gitu dan lain sebagainya. Ya, seperti ya salah satu contoh katakanlah karya Ayu Utami lah, Saman, Larung gitu ya. Sebagai contoh saja begitu ya. Kemudian di sisi lain gitu ya, itu ada karya-karya sastra yang mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri, untuk motivasi, untuk menjaga nilai-nilai norma masyarakat gitu ya, seperti yang ditulis sastrawan-sastrawan yang tergabung di Forum Lingkar Pena. Ya, salah satunya yang paling terkenal ya jelas Habibur Rahman El-Shirazi ya. Jadi karya-karyanya begitu ya, itu sangat relevan gitu ya dengan kehidupan masyarakat muslim saat ini dan sangat inspiratif gitu ya. Nah, dengan dua perbandingan ini saja kita sudah bisa memberikan suatu masukan kepada masyarakat mana karya sastra yang bagus dari segi norma-norma berdasarkan nilai norma yang ada dalam masyarakat kita ya, dan mana yang tidak pas gitu ya untuk dibaca oleh terutama untuk anak-anak begitu ya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kritik sastra itu bisa menjadi salah satu cara gitu ya untuk memberikan masukan kepada masyarakat terhadap karya sastra yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di dalam kritik sastra itu ada suatu pendekatan ya, beberapa pendekatan ataupun teori yang digunakan untuk melakukan kritik terhadap sastra. Ya, beberapa pendekatan itu mungkin saya kasih beberapa contoh, semuanya strukturalisme. Ya, tokoh-tokohnya ada Ferdinand de Saussure, kemudian Levi Strauss, kemudian Jonathan Fuller gitu ya. Kemudian ada lagi teori poststrukturalis gitu ya, atau poststrukturalism gitu ya. Di situ ada Roland Barthes, ada Jacques Lacan, kemudian Jacques Derrida ya. Derrida ini terkenal dengan teori dekonstruksi ya, teori dekonstruksi, yaitu istilah lainnya dari poststrukturalisme. Kemudian teori sosial ya yang sangat terkenal dan selalu menjadi perdebatan gitu di kalangan akademisi sosial gitu ya, baik sosiologi murni maupun filsafat sampai politik dan juga karya sastra adalah teori yang digunakan oleh Marxisme ya, teori Marxisme gitu ya. Tokoh-tokohnya ya jelas Karl Marx, Louis Althusser, kemudian George Lucas, Walter Benjamin, kemudian Lev Tolstoy, kemudian Terry Eggleton, kemudian ada William ya, saya lupa nama awalnya, Raymond William gitu ya. Kemudian ada juga suatu teori yang fokus pada persoalan gender, khususnya perempuan gitu ya, yaitu teori feminis ya. Tokoh-tokohnya ada Simone
Beaver, kemudian ada Kate Millett, kalau kritikus juga ada, ya kalau di Indonesia mungkin ya Ayu Utami, ada beberapa sastrawan ataupun budayawan di Indonesia yang menganut aliran-aliran untuk memperjuangkan hak-hak persamaan ataupun equality, human right gitu ya, khususnya tentang perempuan begitu ya. Nah, kemudian ya selain teori-teori yang saya sebutkan, yang perlu kita pahami di dalam bukunya Rene Wellek and Warren ya, itu disebutkan di sana ada 4 pendekatan untuk menganalisis suatu karya sastra. Yang pertama itu kritik sastra ataupun pendekatan mimetik ya. Pendekatan mimetik itu adalah suatu pendekatan yang mengkaitkan antara karya sastra dengan universe atau alam. Atau alam itu bisa diinterpretasikan sebagai kondisi sosial yang melatar belakangi ataupun kondisi-kondisi di luar karya sastra itu yang mempengaruhi lahirnya karya sastra itu ya. Kemudian yang kedua ada pendekatan pragmatik ya. Pendekatan pragmatik itu adalah mengkritisi karya sastra atau melihat karya sastra itu dari segi nilai-nilai hiburan atau estetik atau pendidikan, nilai-nilai pendidikan apa yang bisa ditawarkan karya sastra, artinya nilai-nilai pragmatis apa gitu yang bisa ditawarkan karya sastra. Karena ada memang gitu ya beberapa karya sastra itu yang ingin menanamkan suatu nilai-nilai ya, sebut sajalah mungkin suatu contoh Islamic literature atau sastra Islam itu jelas gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan di situ. Secara pragmatis itu jelas. Ya, kalau kita membaca salah satu karya Islami itu pasti dia membawa unsur-unsur nilai Islami yang ingin disampaikan. Makanya karya sastra Islam itu sering disampaikan oleh para penulis itu bahwa berkarya sastra itu bagian daripada berdakwah atau Islamic spreading atau proselytizing ya. Jadi untuk mendakwahkan gitu ya nilai-nilai agama melalui karya sastra. Itu pendekatan pragmatik. Kemudian yang ketiga itu pendekatan ekspresif ya. Pendekatan ekspresif adalah suatu cara untuk melihat karya sastra itu sebagai ungkapan ekspresi perasaan dari pengarang gitu ya. Jadi menurut beberapa ahli gitu ya, bahwa berkarya sastra itu bagian daripada cara sublimasi. Itu menurut Sigmund Freud ya. Jadi sublimasi itu adalah cara mengalihkan suatu tekanan-tekanan mental yang terjadi pada seseorang, ini khususnya penulis begitu ya, mengolah kepahitan hidup gitu menjadi suatu karya sastra gitu ya. Ya bisa jadi diinterpretasikan seperti itu. Sebenarnya karyanya Pramudia Anantatur itu gitu ya. Saya yakin dia tidak akan menjadi seorang penulis yang brilian, artinya melahirkan begitu banyak karya kalau dia tidak berada dalam tekanan-tekanan psikologis karena persoalan politik, karena persoalan-persoalan ideologis yang dia alami begitu. Nah, ini sangat rasional gitu ya kaitannya dengan bagaimana seorang sastrawan itu berkarya. Kemudian pendekatan objektif. Nah, kalau pendekatan objektif ini lebih banyak pada bagaimana seorang kritikus melihat karya sastra hanya pada karya sastra itu sendiri ya. Mungkin bisa fokus pada unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra itu. Bagaimana tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana settingnya, bagaimana penokohannya di dalam karya sastra itu gitu ya, dan bagaimana alur ceritanya begitu ya di dalam karya sastra itu. Jadi tidak lepas dari apa yang ada di dalam karya sastra itu sendiri ya.
Jadi itu pertemuan apa istilahnya materi untuk pertemuan kedua mata kuliah literary criticism atau kritik sastra begitu ya. Ini sebagai wacana ataupun pembuka awal yang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa bahwa mempelajari karya sastra ataupun melakukan kritik sastra, melakukan penelitian terhadap suatu karya sastra itu harus dibekali dengan bacaan yang banyak. Oleh karena itu sebagai mahasiswa sastra itu koleksi bukunya harus lebih banyak daripada mahasiswa-mahasiswa di jurusan eksakta ataupun yang lainnya gitu ya. Karena apa? Karena memang sumber utama kita itu dari bacaan ya. Nah, semakin banyak bacaan yang masuk di dalam otak kita, kita akan semakin mudah menganalisis, memberi penilaian dengan memakai framework atau kerangka berpikir suatu teori yang sudah kita pelajari. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami secara jelas. Kalau tidak ada kalau ada pertanyaan ya silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di video ini. Sekian dari saya. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.